Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 3C PGMI UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Saya sendiri bernama Susandiani. Saya Intan Nuraini. Saya Duliana Safitri. Saya Liza Febrinda. Saya Yurdila. Dan saya Nur Hasanah. Kami akan menampilkan tugas video IPS yang berjudul Pendekatan IPS di SD atau MI. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis pendekatan IPS di SD maupun di MI. Yang pertama yaitu tentang pendekatan ekspositori atau model informasi. Pendekatan ekspositori atau model informasi adalah salah satu jenis pendekatan dan pembelajaran IPS di sekolah dasar maupun di MI. Pendekatan ini menekankan pada proses penyampaian materi oleh guru dan siswa sebagai penerima informasi. Dalam pendekatan ini, siswa diharapkan dapat menangkap dan mengingat informasi yang telah diberikan oleh guru maupun pendidik. Pendekatan ekspositori cocok digunakan untuk materi IPS yang bersifat abstrak dan kompleks. Pendekatan ekspositori dapat membantu siswa memahami konsep IPS dengan lebih baik dan meningkatkan daya ingat siswa melalui kegiatan pembelajaran. Selain itu, pendekatan ini juga dapat membantu guru dalam memberikan informasi kepada siswa dalam proses belajar yang menarik dengan menggunakan metode pembelajaran ekspositori ini. Meskipun demikian, pendekatan ekspositori juga memiliki kelemahan, yaitu kurang menekankan pada proses pemecahan masalah dan pengembangan keterampilan berpikir kritis siswa. Oleh karena itu, pendekatan ini sebaiknya digunakan bersamaan dengan pendekatan lainnya yang lebih menekankan pada pengembangan keterampilan berpikir kritis siswa, seperti pendekatan inquiry ataupun discovery, ataupun pendekatan interaksi sosial. Selanjutnya saya akan menjelaskan jenis pendekatan inquiry atau discovery. Jadi pendekatan inquiry atau discovery ini adalah pendekatan mengajar yang berusaha meletakkan dasar dan mengembangkan cara berpikir ilmiah. Pembelajaran berbasis inquiry adalah proses di mana siswa terlibat dalam proses penyelidikan dengan cara bertanya, meneliti, mengembangkan dan melakukan investigasi serta membangun bukti untuk mendukung ide-ide mereka. Pendekatan penyelidikan membutuhkan pengalaman, belajar yang praktis bagi siswa untuk bertanggung jawab untuk memfasilitasi pembelajaran yang mendalam. Ada dua jenis pembelajaran berbasis inquiry, yaitu discrete inquiry dan guided inquiry. Keduanya memungkinkan siswa untuk menjawab pertanyaan esensial untuk pelajaran tersebut. Namun, perbedaannya terletak pada tingkat pemikiran, kemandirian siswa saat memilih dan mengeksplorasi sumber daya. Jalur inquiry berbasis proyek menyediakan urutan alternatif bagi siswa dan guru untuk mendekati suatu konsep. Urutan ini menggunakan pendekatan berbasis penyelidikan dan memungkinkan siswa untuk mengembangkan keterampilan. Jalur inquiry berbasis proyek menyediakan urutan alternatif bagi siswa dan guru untuk mendekati suatu konsep. Urutan ini menggunakan pendekatan berbasis pendidikan dan memungkinkan siswa untuk mendekatkan berbasis penyelidikan dan memungkinkan siswa untuk mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek. Dalam pendekatan penyelidikan atau penemuan, siswa didorong untuk bertanya, mengeksplorasi topik secara mandiri. Guru berperan sebagai fasilitator dan membantu siswa dalam mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan ilmiah. Melalui pendekatan ini, siswa dapat mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah dan mengambil keputusan berdasarkan bukti. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pendekatan interaksi sosial. Pendekatan interaksi sosial hampir memiliki persamaan dengan pendekatan inquiry, terutama sosial inquiry. Pendekatan interaksi sosial itu lebih menekankan terbentuknya hubungan antara individu, antara siswa yang satu dengan siswa yang lainnya. Dalam konteks yang lebih luas, menekankan terbentuknya hubungan antara individu dengan masyarakat. Oleh sebab itu, proses belajar mengajar hendaknya mengembangkan kemampuan dan kesanggupan siswa untuk mengadakan hubungan dengan orang lain atau siswa lain, mengembangkan sikap dan perilaku yang demokratis dan menumbuhkan produktivitas kegiatan belajar siswa yang sangat diperlukan. Metode-metode mengajar yang paling diutamakan dalam pendekatan ini antara lain diskusi, problem solving, metode stimulasi bekerja kelompok, dan metode lainnya yang menstimulasi berkembangnya hubungan sosial siswa. Pendekatan interaksi sosial pada hakikatnya bertolak dari pemikiran pentingnya hubungan pribadi
interpersonal, dan relationship, dan hubungan individu dengan lingkungan sosialnya. Baiklah, saya akan menjelaskan macam-macam pendekatan tingkah laku, yaitu pendekatan tingkah laku mampu memahami perilaku manusia dan beradaptasi dengan berbagai bentuk perilaku baik itu perilaku pencipta, pengguna, pengamat maupun perilaku lingkungan. Arsitektur merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi suasana dalam suatu ruang dan pengaruh perilaku menggunakan ruang tersebut. Faktor yang mempengaruhi perilaku tersebut ialah menurut sejauhan perilaku antara manusia dan lingkungan fisik memiliki hubungan yang erat dan saling mempengaruhi antara lingkungan dan perilaku manusia. Dengan kata lain, ketika sikap yang disesuaikan dengan aktivitas berubah, hal itu mempengaruhi perilaku manusia. Faktor yang mempengaruhi perilaku manusia yaitu pertama, ruang, yang merupakan sesuatu yang paling berpengaruh pada perilaku seorang karena ruangan dirancang sesuai dengan fungsi dan kegunaannya. Dua, ukuran dan bentuk merupakan hal yang harus disesuaikan dengan kegunaan ruang. Jika ukuran yang lebih besar atau lebih kecil akan berpengaruh kepada fisiologi penggunanya. Tiga, furnitur, penataan furnitur sebaiknya disesuaikan dengan jenis aktivitas di dalam ruangan. Empat, suhu dan pencahayaan yang merupakan satu hal yang dapat mempengaruhi fisiologi seseorang. Prinsip dasar pendekatan perilaku adalah satu, dapat berkomunikasi dengan manusia dan lingkungan. Dua, mewadahi kegiatan penggunaan dengan nyaman dan menyenangkan. Tiga, memenuhi nilai estetika, komposisi, dan bentuk. Aspek ini penting dari pendekatan ialah melatih siswa memperkuat respon siswa yang paling tepat terhadap stimulus. Baiklah, saya akan menjelaskan yang kelima, yaitu pendekatan konstruktivisme. Pendekatan konstruktivisme adalah pendekatan yang menunjukkan bahwa pembelajaran lebih efektif dan bermakna ketika siswa mampu berinteraksi dengan masalah atau konsep. Samami 2013 berpendapat bahwa pendekatan ini kemungkinan siswa untuk membangun pengetahuan, mengintegrasikannya ke situasi baru, mengambil pengetahuan awal mereka sebagai dasar dan manfaat dari interaksi sosial, serta mengembangkan pemikiran kritis. Dengan kata lain, ia memandang bahwa alih-alih penerima pasif yang menunggu guru memberikan stimulus untuk mendapatkan respons, pembelajar sebenarnya bertanggung jawab atas pembelajarannya. Pembelajaran konstruktivis biasanya dikaitkan dengan pendekatan yang berpusat pada peserta didik, di mana siswa berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang berarti. Oleh karena itu, peserta didik tidak kaleng kosong untuk diisi dengan pengetahuan, tetapi organisme dinamis mencari makna hasil pembelajaran dari kedua proses kognitif dan interaksi sosial. Artinya, di samping proses persepsi, organisasi, dan penarikan kembali informasi, konstruktivisme juga mengacu pada interaksi di mana pembelajaran belajar dengan dan dari orang lain. Baiklah, penjelasan IPS pendekatan IPS yang terakhir adalah Contextual Teaching and Learning (TCL). Pendekatan kontekstual dan teaching and learning adalah dua konsep penting dalam pembelajaran di sekolah dasar SD. Berikut adalah penjelasan tentang kedua konsep tersebut. Satu, pendekatan kontekstual. Pendekatan kontekstual atau contextual teaching and learning adalah suatu pendekatan pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan siswa secara utuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkannya dengan situasi kehidupan nyata.
Dalam pendekatan ini, guru diharapkan dapat mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Pendekatan kontekstual teaching learning memiliki 7 komponen utama, yaitu konstruktivisme, bertanya, menemukan, masyarakat belajar, penilaian nyata, pengalaman langsung, dan refleksi. Teacher and learning adalah suatu konsep yang menekankan pada peran guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Dalam konsep ini, guru diharapkan dapat menjadi fasilitator dan membimbing dalam proses pembelajaran, sedangkan siswa diharapkan dapat aktif dalam proses pembelajaran dan mampu mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif. Konsep teacher and learning juga menekankan pada pentingnya penggunaan metode pembelajaran yang bervariasi dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Pendekatan kontekstual dan teacher and learning dapat digunakan bersama-sama dalam pembelajaran di SD. Dalam pembelajaran IPS, pendekatan kontekstual dapat membantu siswa memahami konsep IPS dengan baik melalui pengalaman langsung dan situasi kehidupan nyata. Sedangkan konsep teacher and learning dapat membantu guru dalam mengajar IPS dengan lebih efektif dan efisien melalui penggunaan metode pembelajaran yang bervariasi dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Sekian video pembahasan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat bagi para penonton sekalian dan kami akhiri. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi